Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang kami banggakan, yang kami cintai, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sekian lama akhirnya kita dapat bertemu kembali, walaupun hanya lewat layar kaca smartphone masing-masing. Tapi alhamdulillah kita dipertemukan dalam kegiatan Ramadan yang dikemas secara daring oleh sekolah. Mudah-mudahan tidak menjadikan semangat daripada Pak Asrul dan sampean belajar tidak menjadi menurun, tapi malah bertambah dalam mengisi kebaikan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga dalam belajar nanti kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kelancaran, dan nantinya kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Alhamdulillah lahumul Fatihah. Iya kan? Tapi surah Oke, anak-anak, pagi hari ini langsung saja Pak Asrul bertepatan diberikan amanat oleh sekolah untuk menyampaikan materi tentang puasa. Bagaimana pagi hari ini puasanya? Masih kuat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti diberi kekuatan sama Allah dapat menjalankan ibadah puasa sampai dengan nanti ya puasa 1 bulan penuh. Amin ya rabbal. Anak-anak, puasa Ramadan biasa kita jalankan di dalam bulan suci Ramadan yang diambil dari bahasa Arab as-siyamu yang bermakna menahan diri. Itu secara bahasa puasa bermakna menahan diri. Secara istilah puasa adalah ibadah dalam membentuk menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari menurut syarat dan rukun ketentuan tertentu. Puasa Ramadan wajib dikerjakan karena datangnya bulan suci Ramadan. Dasar yang digunakan adalah merujuk pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agar apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu semuanya bertakwa. Kemudian lanjut, bagaimana Pak cara menentukan awal dan juga akhir Ramadan? Nah, di sini di buku panduan sampean dijelaskan ada 2 metode yang digunakan oleh para alim ulama di dalam menentukan awal dan akhir Ramadan. Yang pertama menggunakan metode ru'yatul hilal dengan cara melihat secara langsung terjadinya awal bulan Ramadan, ditandai dengan terlihatnya hilal secara nyata. Melihatnya langsung, posisi melihat dengan mata kita sendiri munculnya hilal. Yang kedua dengan menggunakan metode hisab hakiki, yakni menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dengan menggunakan perhitungan ilmu falak atau ilmu hisab atau yang biasa kita sebut dengan
para pakar astronomi. Jadi ini ada keilmuannya. Oke, selanjutnya macam-macam puasa dijelaskan di buku sampean. Ada banyak macam sekali puasa. Ada puasa yang wajib, puasa yang sunnah, makruh, dan tergolong haram. Penjelasannya gimana? Puasa wajib yakni puasa yang dikerjakan apabila tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Seperti apa? Seperti puasa Ramadan hari ini. Kalau kita tidak mengikuti, punya kewajiban, nanti kalau ditinggal mendapatkan dosa. Ada lagi Pak yang bersifat wajib, puasa nazar, kemudian ada puasa kafarat, kemudian ada puasa sunnah. Nah, ini biasanya PA mengadakan puasa Senin Kemis, kemudian Syawal, Arafah, dan lain sebagainya. Yang makruh yakni puasa yang terus-menerus sepanjang tahun, namun tetap berbuka setiap hari. Nah, puasa terus-menerus nanti dikhawatirkan juga tidak baik, akan menyamai dengan puasa Ramadan. Puasanya makruh sepanjang tahun, nanti sampai malah puasa terus, malah belajarnya tidak konsentrasi, yang baik. Kemudian masuk pada bab selanjutnya, yakni syarat wajib. Syarat wajib adalah ketentuan orang yang dibebankan untuk mempunyai kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Siapa saja? Yang pertama adalah beragama Islam. TPN Bapak Asrul selaku yang beragama Islam wajib menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, berakal sehat. Kalau orang gila itu tidak wajib. Nah, masa orang gila suruh puasa. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, balik. Artinya sudah dikatakan balik. Nah, ukurannya balik kan sama sendiri ya. Kalau laki-laki baliknya sudah mencapai umur ya. Tandai dengan apa kemarin? Kemudian selanjutnya mempunyai kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi kalau kuat berpuasa ya diwajibkan untuk menjalankannya. Syarat sahnya, adapun syarat sahnya yang menjadikan puasanya itu sah, yang pertama adalah beragama Islam. Sah itu jelas kalau agamanya Islam. Yang kedua, mumayyiz ya, sudah bisa membedakan antara mana yang baik dan yang jelek. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Suci mengandung najis, maka menjadikan puasanya tidak sah. Yang terakhir, dalam waktu yang diperbolehkan. Oke. Yang selanjutnya, apa saja Pak yang menjadi sunnah-sunnah dalam berpuasa? Apa saja Pak sunnah-sunnah yang ada dalam puasa? Yang pertama yakni menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Nabi sendiri menyuruh kita ketika kita berpuasa, terdengar suara adzan nggak cepat-cepat, harus kita batalkan. Minimal ya kita minum dulu, jangan kemudian makan dulu. Nanti maghribnya sholat kita molor ya, tidak kuat sholat. Mending kalau kita dengar
adzan maghrib ya minum-minum dulu sambil makan makanan yang ringan biar nanti sholat maghribnya nggak ketinggalan. Oke, selanjutnya berbuka dengan makanan yang manis. Yang kedua, berbuka dengan makanan yang manis. Kemudian makan sahur. Dalam sahur nanti ada beberapa barokah. Karena dianjurkan untuk makan sahur. Nanti kalau kita sahur, otomatis kita akan mengisi tenaga daripada tubuh kita, kebutuhan tubuh kita untuk melaksanakan aktivitas di pagi hari. Jadi diusahakan yang tetap sahur. Kemudian yang keempat, membaca doa pada waktu berbuka puasa. Doanya sudah hafal ya semuanya? Saya akan hafal. Yakin hafal semuanya ya. Seperti Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Birahmatika ya amin. Kemudian apa saja Pak halal yang dapat menimbulkan batalnya puasa? Ya, menimbulkan batalnya puasa yakni makan dan minum secara sengaja. Sengaja ya boleh Mas Mbak. Kemudian berhubungan suami istri. Kemudian muntah dengan disengaja, keluarnya mani dengan disengaja, keluarnya darah haid atau nifas, kemudian gila atau pingsan. Oke, itu beberapa hal yang dapat menjadikan batalnya puasa. Lantas apa saja Pak amalan-amalan yang dianjurkan dalam memasuki bulan Ramadan? Yang paling jelas adalah dengan melaksanakan ibadah sholat seperti sholat taraweh, kemudian menghidupkan malam-malam itu ya, boleh sholat hajat atau sholat tahajud dan lain sebagainya. Kemudian tadarus Al-Quran, sampai dianjurkan banyak-banyak baca Al-Quran. Makanya di kolom buku sampean itu belakangnya ada ya kewajiban sampean untuk melaksanakan tadarus. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini setiap kali kita melaksanakan amal ibadah nanti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegiatan Ramadan ini diisi dengan kegiatan yang positif. Harus sholat taraweh, sholat berjamaah, kemudian bantu orang tua, apa saja yang sekiranya positif dan produktif ya. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Pak, ada tak orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa? Ada. Siapa saja Pak mereka? Mereka antara lain adalah yang pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit tidak kuat untuk mengerjakan puasa, ya boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengqadha pada hari lain. Sama sampai sakit, tidak apa-apa kalau merasa tidak kuat puasa, dibatalkan saja. Tapi mengganti atau mengqadha puasanya di hari-hari lain. Kemudian orang yang sedang dalam bepergian atau musafir, ini boleh tidak berpuasa tetapi wajib mengqadha pada hari lain. Tapi dilihat tujuannya kemana. Kalau tujuannya untuk maksiat ya tidak boleh. Kalau bepergiannya cuma dari Malongbondo ke Krian ya kemudian pulang lagi ya. Maksudnya bepergian jauh, kemudian untuk urusan yang kemudian memang penting dan sebagainya, kemudian dirasa berat puasa, maka boleh dibatalkan.
zakat. Yang ketiga, wanita yang sedang hamil atau menyusui. Wanita hamil kalau dikhawatirkan nantinya akan membahayakan bagi dirinya dan bayi yang dikandungnya, atau orang perempuan yang sedang menyusui ingin memberikan ASI yang terbaik untuk anak-anaknya, maka diperbolehkan tidak berpuasa, tapi wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin. Selain itu ada juga, selain dia membayar fidyah, nanti ia ada lagi yang terakhir, orang yang sangat tua. Oh ya, tadi kalau untuk yang perempuan tetap puasa gitu, mengganti puasanya yang sedang hamil dan menyusui. Kemudian orang yang sudah sangat tua dan berat untuk berpuasa, maka diperbolehkan tidak menjalankan puasa. Kalau punya orang tua atau mbahnya sudah tua sekali, kemudian berat untuk berpuasa, maka diperbolehkan tidak menjalankan ibadah puasa. Sebagai ganti dia harus membayar fidyah atau sedekah kepada fakir miskin. Kemudian ini diambil dasar pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bisa dilihat di buku sampean. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqu fidyatun ta'amu miskin. Maka barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak puasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankan, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin. Nah, itu tadi beberapa hal yang kemudian bisa Pak Asus sampaikan mengenai hikmah atau apa saja ketentuan yang diambil daripada dalam melaksanakan kegiatan puasa Ramadan. Adapun hikmah yang kita petik antara lain tanda terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkan, diberikan tak terhingga. Kemudian menanamkan kepercayaan seseorang yang telah sanggup menahan diri dari makan dan minum dari harta milik sendiri yang halal karena mengingat perintah Allah. Yang ketiga, mendidik perasaan belas kasih terhadap para fakir miskin, karena nanti setelah puasa ada bab lain yang berkaitan dengan zakat fitrah. Kemudian ada lagi anjuran tadi memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Kemudian melatih disiplin waktu, yakni disiplin terhadap aturan. Jadi Allah menentukan ketentuan-ketentuan yang harus kita patuhi dalam menjaga agar puasa kita nanti berkualitas. Tidak hanya sebatas ritual menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga meraih daripada keutamaan di dalam melaksanakan ibadah. Kemudian menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Dengan berpuasa, tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Yang keenam, menghaluskan budi pekerti dan akhlak mulia. Dengan berpuasa kita menahan diri dari hawa nafsu, dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan hati kita dan juga diri kita untuk menahan diri dari hal-hal yang bersifat negatif, menjadikan kita nantinya pasca setelah melaksanakan Ramadan, puasa akan menjadikan akhlak kita menjadi lebih baik. Oke, itu saja yang bisa Pak Asus sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan semoga sampai semuanya, anak-anakku,
santriwati yang dirahmat, semuanya diberikan Allah kemudahan, diberikan kekuatan menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, dan mudah-mudahan sampai semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, bermanfaat kepada agama, nusa dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, sebelum Pak Asul akhiri, bila mana ada perkataan yang kurang baik atau hal-hal yang kurang bisa Pak Asul sampaikan dengan baik, Pak Asul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.